Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik teman-teman, setelah pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang surat lamaran kerja atau dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai cover letter or some people also say application letter. Maka sudah tiba saatnya kita beralih ke yang sebelumnya berbasis tulisan, sekarang ke berbasis lisan ya. Jadi kita akan berbicara langsung. Dan ini sih challenge-nya sebenarnya lebih bagi kebanyakan orang sih itu lebih sulit karena kenapa? Karena ketika berbicara dengan orang lain itu tidak semua orang bisa, dengan lancar atau bisa jadi ada kendala gugup dan lain hal lah. So, bagaimana, biar dalam job interview atau, dalam wawancara kita bisa lumayan bagus, kalau bisa bagus banget, yuk kita dengarkan tips and triknya. So, nah, di sini bisa kita lihat setelah kita mengirimkan lamaran, CV atau juga resume, mmm, ada kata-kata di atas adalah, "Hey, I've got a job interview," ya. Jadi mungkin senang udah bisa dipanggil interview, but ada beberapa fear factors yang biasanya dirasakan oleh orang yang akan interview, mostly bagi yang baru pertama kali ingin interview. Pertama adalah what's going on to happen during the interview. Kira-kira kalau lagi interview gimana ya? Apa yang terjadi selama proses interview ya? Karena bagi yang pertama bahkan ya bagi yang udah pernah tapi dalam konteks yang berbeda mungkin juga akan ragu juga ya. Nah, ini memang hal-hal yang mungkin diragukan seperti siapa sih kira-kira yang bakal eee, ngewawancara kita ya selama kita wawancara nanti, and then eee, kira-kira apa yang harus dicapai oleh, selama proses interview dan berapa lama kira-kira interviewnya dan lain sebagainya sih di sini ya. Eee, di mana di mana interviewnya dilakukan, bagaimana proses evaluasinya, dan itu akan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sedikit menakutkan. But, sebenarnya wawancara tidak seseram itu sih. Well, kita lihat untuk ke pembahasan selanjutnya. Yaitu kita bahas dulu tentang tipe interview. Sebenarnya banyak banget sih tipe interview yang bisa digunakan ya. Tetapi mungkin ini dua dua ini adalah yang paling sering digunakan juga sih. Pertama adalah one on one. Ini adalah most often used. One on one itu artinya adalah satu orang yang menginterview dan satu orang yang diinterview. Ya, sehingga satu orang aja one on one. Nah, ini biasanya banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Dan ini sudah common sih, mungkin udah ada di bayangan teman-teman semua juga. Oke, untuk yang informal, interviewer, ya orang yang menginterview has a general idea of what will be asked, but after first question follow conversation trend. Nah, biasanya awal-awal ya kayak pertanyaan-pertanyaan yang rada template ya, yang udah common seperti misalkan perkenalkan diri Anda. Coba Anda perkenalkan diri Anda misalkan atau tell me about yourself dalam bahasa Inggris. Nah, itu biasanya common banget ditanyakan. Nah, hal-hal kayak gitu ya itu biasanya ditanyakan juga untuk lebih kenal kalian, bagaimana kita selling ourselves in the first place gitu kan di awal-awal. Nah, tetapi setelah itu biasanya dilanjutkan oleh pertanyaan-pertanyaan yang ya tergantung HR-nya ya hiring manajernya atau HRD kalau dalam bahasa Indonesia mau nanyain apa sih. Oke, kalau yang structured ya oke, kalau yang di atas kan informal, kalau yang structured oke, kalau yang structured questions itu biasanya ditulis ya berdasarkan requirements. Misalkan ketika teman-teman melihat sebuah lowongan pekerjaan, di situ ada kualifikasi-kualifikasi. Nah, biasanya kalau yang structured itu ditanyakan berdasarkan kualifikasi itu. Diceklah satu-satu, misalkan apakah Anda lulusan ini, kalau iya ceritakan pengalamannya selama kuliah misalkan. Nah, itu bisa jadi ditanyakan. Unstructured, ada yang unstructured juga adalah setelah satu atau dua pertanyaan biasanya interviewer ya may sit back and wait for you to make the next move. Nah, biasanya juga kalau sudah ditanya-tanyain, kadang melihat dari jawaban teman-teman itu biasanya di counter juga ya, diserang di titik tertentu yang mungkin kira-kira teman-teman ada kelemahan. Biasanya juga interview juga kayak gitu sih. Nah, makanya dalam menjawab harus hati-hati juga, kalau bisa sih latihan dulu.
Next adalah grup interview yang itu biasanya ketemunya lebih dari satu orang sih. Biasanya ketemunya lebih dari satu orang, dan itu yang dites bukan hanya kemampuan kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang teknis ya, tetapi juga kemampuan teman-teman untuk bekerja sama dalam tim. Gitu ya. Di sini adalah teamwork is important ya. Jadi untuk dites kalian bisa kerja dalam tim atau enggak. Oke. Oke, ini ya, ini gambarannya teman-teman bisa baca sendiri sebenarnya. And sebenarnya untuk topik dari yang saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu tentang surat lamaran kerja dan juga job interview ini, itu banyak banget sih di internet. Ada contohnya misalkan di Glints itu yang berbahasa Indonesia itu juga bisa ya, bisa dijadikan acuan ya untuk teman-teman. Misalkan di sini ya, ada kunci jawab pertanyaan interview kerja perkenalkan diri kamu, misalkan seperti itu ya, teman-teman bisa bisa banget cari di YouTube atau di Google ya, just type it in Google. Contoh ya, misalkan teman-teman tinggal ngetik aja, oke, just type gitu di Google, tips, misalkan tips melakukan wawancara kerja. Ini kalau yang dalam bahasa Indonesia nih bakal banyak banget di sini yang teman-teman bisa baca, atau dalam bahasa Inggris. Oke, teman-teman bisa ngetik how to give a interview misalkan. Nah, ini langsung muncul di sini kan. Nah, ini teman-teman bisa bisa langsung cari sih. Ya, artinya zaman sekarang resource-nya banyak banget, asalkan mau aja teman-teman bisa expert ya, bisa bagus banget, dan nggak perlu takut lagi karena preparation-nya udah cukup. Nah, next adalah interview itu sepenting apa sih interview ya? Yang jelas penting banget ya. Interview itu penting banget karena interview itu bisa dikatakan sebagai penentu ya, setelah mungkin teman-teman, kalau untuk pekerjaan pertama misalkan, setelah teman-teman misalkan belajar selama 3 tahun atau bahkan 4 tahun yang untuk S1, itu diganti ya, ditentukan juga ya, setelah surat lamaran kerja diterima itu juga penentuannya adalah sekitar 30 atau sampai 60 menit itu, yaitu yang menentukan ketika wawancara apakah nanti kalian lolos atau tidak di wawancaranya itu. Nah, karena saat itu adalah proses yang meyakinkan ya, dan juga bagaimana teman-teman bisa meyakinkan penginterview bahwa kalian adalah kandidat terbaik, ya, dibuktikan dengan ngomong secara langsung gitu. Oke, ini adalah puncak ya, culmination of all your preparation, puncak dari persiapan kalian, termasuk pendidikan nanti, dan juga ini adalah kunci pertama biasanya untuk membuka karir. Karena kalau kalian sudah nanti udah pernah kerja, nah pengalaman kerja itu juga malah bisa menjadi bahan untuk mencari kerjaan yang mungkin lebih tinggi ya. Oke. Nah, oke, apa kuncinya untuk atau targetnya untuk efektif job interview? Pertama adalah teman-teman, dari targetnya adalah get the job offer ya, dapat kerjaan yang ditawarkan, oke, dan juga land a stimulating and rewarding job ya. Kalian pastikan berada di kerjaan yang menstimulasi kalian untuk terus berkembang di sini ya, kalian growth, dan juga rewarding job. Ya, rewarding job itu pekerjaannya memberikan reward yang layak lah, yang layak, baik dalam hal material maupun yang non material seperti pengalaman ya, dan lain sebagainya. Ya, di kerjaan tidak hanya uang ya, bisa ada aspek ada akses pelatihannya, ada akses jaringan dan lain hal. Nah, interviewers, goal in effective job interview sebenarnya apa sih tujuannya HR atau HRD itu ngundang kalian adalah untuk memastikan kalian bisa nggak sih ngerjain kerjaan itu ya, kan you do the job, terus bakal ngerjain kerjaan itu nggak kalau misalkan kalian diterima, bersungguh-sungguh nggak ngerjain itu. Dan juga yang terakhir, kalian kerjanya bisa nggak ngerjain dalam tim gitu kan, get along with other employees. Nah, itu juga penting. Nggak bisa dalam perusahaan memang kerja sendiri-sendiri, karena memang dalam perusahaan itu adalah teamwork, penting banget. Karena to create a very big impact itu biasanya adalah in the team ya.
nggak bisa kayak langsung superhero. Bahkan kalau kita lihat superhero aja, misalkan di serial Marvel ketika jadi Avengers itu lebih kuat kan, lebih strong daripada mungkin mereka fighting sendiri-sendiri gitu. Nah itu sih yang perlu teman-teman pelajari. Makanya kalau sekarang misalkan kalian orang yang introvert, coba deh teman-teman bergaul dengan teman-temannya, coba bikin project bareng. Itulah kenapa kadang di kampus kalau teman-teman kuliah atau di sekolah itu guru memberikan project bareng ya, project based learning itu. Agar melatih sebenarnya ketika di kerjaan ya banyak banget kerjaan yang juga mensyaratkan kalian bisa melakukan teamwork gitu. Well, nah, apa sih yang paling ditakutkan oleh pewawancara ya, atau memberi kerjaan juga ya, automatically. Pertama adalah saat misalkan di hire itu direkrut ya. Kalau diterima, jadinya takutnya nanti tidak kompeten, kayak atau butuh banyak waktu untuk belajar. Jadi harus kalian harus meyakinkan kalau kalian adalah pembelajar yang cepat. Artinya bisa jadi di perusahaan punya project tertentu yang itu di luar kompetensi teman-teman. Misalkan teman-teman adalah finance, accounting, atau di bidang manajemen, ternyata harus yang finance misalkan harus jadi leader misalkan. Padahal itu bukan bukan expertise-nya ya, bukan keahlian yang dipelajari selama kuliah, tapi namanya di kerjaan maka teman-teman harus tetap bisa belajar dengan cepat dan beradaptasi gitu dengan kerjaan atau proyek-proyek tertentu. Misalkan ada tender dan sebagainya. Oke, yang kedua yang ditakutkan adalah takutnya yang diterima itu adalah tidak serius gitu dalam mengerjakan sesuatu yang ada di perusahaan atau di lembaga itu ya. Oke, seseorang atau membutuhkan orang lain untuk ngecek terus ya, butuh kalau nggak disuruh nggak kerja, kalau nggak dicek nggak dibenerin gitu. Nah itu ditakutkan sih oleh perusahaan atau pemberi kerja. Dalam konteks ini interviewer sih, wawancara itu takut banget nanti, wah kamu nanti bakal kayak gini gitu. Nah karena kalau misalkan HRD atau HR itu salah pilih, nah nanti beliaunya yang akan dimarah-marahin gitu. Misalkan saya HR ya, misalkan saya HR, saya wawancara salah satu dari kalian dan saya terima gitu, terus kerjanya jelek ya saya disalahin juga, kamu nggak becus milih orang gitu kan. Nah terus yang selanjutnya yang ditakutkan adalah bakal males gitu kan. Kalau males, aduh parah sih. Kalau udah males itu sepintar apapun kalau udah males sih ya repot juga sih, susah diubah ya. Walaupun Bill Gates pernah bilang kan, I always looking for the laziest employee to solve a very complicated problems gitu. Biar biar dapat solusi yang smart, yang mungkin paling gampang. Tetapi artinya tetap harus do something gitu. Nggak bisa lazy, bukan dalam tanda kutip ya. Bukan terus nggak ngapa-ngapain gitu, rebahan dan sebagainya gitu. Oke, nomor 4. eh Perusahaan juga takut kalau kalian sering sakit-sakitan, either itu sakit beneran atau pura-pura sakit ya. Sama sih kayak misalkan dosen juga nggak pengen sih mahasiswanya dikit-dikit sakit dan sebagainya atau datang terlambat. Apalagi datang terlambat, pulangnya cepat. Ya ini ya parah banget sih, gitu kan. Terus constantly ask for raises ya. Dan juga udah sering banget minta kenaikan gaji gitu, kerjanya jelek, minta naik gaji. Nah itu yang tidak diharapkan oleh pemberi kerja. Oke, dan juga quitter ya. Quitter itu sering hilang-hilangan, sering nggak ada saat dibutuhkan. Nah, itu juga tidak dibutuhkan oleh perusahaan. Dan komplain, orang yang suka komplain itu nggak dibutuhkan juga atau nggak disukai oleh perusahaan. Orang yang pembual ya, braggart juga nggak suka ya tentu, for sure ya. Bukan hanya di perusahaan, mungkin orang-orang yang teman-teman kita, teman-teman kalau punya ada orang lain yang braggart juga pasti nggak suka. Atau orang yang suka nyalahin orang lain atas kesalahan kesalahan dia sendiri. Oke, sloppy work ya, kerjanya berantakan dan lain sebagainya sih. Sombong juga nggak disukain, kasar juga, kalau ngomong kasar juga nggak disukain di kantor. Terus juga suka runtut gitu kan ya, terus suka melamun juga ya, mungkin kalau sendiri, ngelamun sendiri itu nggak diharapkan ada di kantor. Mudi juga nggak. Oke. Oke. Nah, terus juga
kalian nggak bangga dengan hasil kerja kalian itu juga nggak diharapkan sih. Jadi harapannya kalau kalian sudah kerja di suatu tempat, kalian harus bangga dengan tempat itu dan juga kalian bangga dengan kerjaan itu. Tuh, gitu ya. Jadi teman-teman silahkan dari sekarang mempersiapkan diri dan hindarilah yang worst fear-nya ya, yang worst fear dari pemberi kerja gitu kan, worst fear dari pemberi kerja. Nah, interview strategi. Untuk interview strategi itu adalah ini ya, have advanced knowledge of the company. Pastikan teman-teman punya pengetahuan banyak tentang perusahaan. Kalau sekarang tinggal cari di Google ya, itu bakal banyak banget ya. For example, misalkan teman-teman mau ya, misalkan mau cari